kembali bersama saya Julia Siskarianingsi. Kali ini saya akan membawakan presentasi materi kedua untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking presentasi oleh dosen pembimbing saya, Ibu Rosana Ali. Baik, yang ingin saya sampaikan dari video yang kedua kali ini adalah beberapa tips dan teknik yang dapat mendukung performance dalam aktivitas public speaking dan presentasi, serta berbagai tema atau topik menarik lainnya yang bisa memperkuat kualitas presentasi. Antara lain yang pertama, persiapan yang matang. Riset materi, bagaimana kita menguasai topik yang akan kita presentasikan. Pastikan kita memiliki pemahaman yang mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan audiens dengan percaya diri. Kemudian, tulis poin utama, gunakan poin-poin utama yang jelas dan terstruktur. Hindari membaca langsung dari catatan atau slide karena itu dapat mengurangi daya tarik. Kemudian simulasi, lakukan latihan berulang-ulang di depan cermin atau rekam diri Anda untuk melihat bagaimana cara Anda berbicara, berinteraksi dengan audiens. Yang kedua, kuasai teknik relaksasi. Adapun teknik relaksasi memiliki manfaat mengatasi nervous atau gugup saat menjalankan presentasi. Dengan cara pernafasan dalam, teknik ini adalah deep breathing, dapat membantu menenangkan kecemasan sebelum dan selama presentasi. Kemudian visualisasi positif, bayangkan presentasi Anda berjalan dengan lancar. Visualisasi ini dapat memberikan rasa percaya diri yang besar. Kemudian lakukan olahraga ringan sebelum berbicara dengan gerakan ringan untuk mengurangi ketegangan otot, stretching, dan meningkatkan energi positif kita. Yang ketiga, kita bisa menggunakan teknik storytelling. Buat cerita menarik. Cerita dapat membuat audiens lebih terhubung dengan topik yang Anda sampaikan. Gunakan contoh nyata, pengalaman pribadi yang memberi warna pada materi. Mulai dengan hoax, mulai presentasi yang sesuai dan yang menarik seperti pertanyaan menggugah, kutipan inspirasi, dan fakta mengejutkan yang relevan dengan topik yang kita sampaikan. Yang keempat, tips lainnya adalah menerapkan 3P, yaitu persuasif, penuh emosi, dan profesional. Persuasif di sini adalah presentasi yang kita bawakan harus bisa mempengaruhi audiens untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan pesan yang kita bawakan. Penuh emosi yaitu sesuaikan nada suara dan ekspresi wajah Anda agar audiens merasakan emosi yang kita sampaikan, misalnya kegembiraan, semangat, urgensi lainnya. Yang terakhir, P yang terakhir adalah profesional. Meski ada elemen emosional, pastikan Anda tetap menjaga profesionalisme, baik dari segi bahasa, penampilan, maupun sikap. Nah, teknik selanjutnya yaitu penggunaan suara yang efektif. Variasi intonasi, hindari monoton. Gunakan intonasi yang bervariasi untuk memberi penekanan pada poin-poin penting yang disampaikan. Volume yang tepat. Jangan terlalu pelan atau terlalu keras. Sesuaikan volume suara dengan kondisi ruang dan ukuran audiens kita. Kemudian pause sebentar. Gunakan jeda sejenak setelah poin penting atau pertanyaan untuk memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi yang Anda berikan. Tips selanjutnya, menggunakan visual aid dengan bijak. Slide yang sederhana, gunakan slide dengan tampilan yang simple, hindari teks yang terlalu banyak. Lebih baik gunakan gambar atau grafik yang mendukung pesan Anda. Fokus pada audiens, jangan terlalu fokus pada slide yang kita bawakan atau alat bantu visual lainnya. Gunakan alat tersebut sebagai pendukung presentasi kita, bukan fokus utama. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Ajukan pertanyaan, libatkan audiens dengan mengajukan pertanyaan atau meminta pendapat mereka untuk membuat presentasi lebih dinamis. Baca bahasa tubuh audiens.
Perhatikan apakah audiens terlihat tertarik atau bosan. Jika perlu, sesuaikan gaya bicara atau perubahan tempo. Kemudian, interaksi dengan audiens lainnya bisa memberikan ruang untuk diskusi. Jika memungkinkan, sisihkan waktu untuk diskusi agar audiens merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbagi pemikiran. Selanjutnya, mengelola waktu dengan efektif. Jaga durasi. Sesuaikan waktu Anda agar tetap efektif dan tidak melebihi waktu yang ditentukan. Sebaiknya, berlatihlah dengan timer untuk mengetahui berapa lama Anda berbicara. Tentukan poin-poin utama, fokuskan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang penting agar audiens tetap mendapatkan informasi yang relevan tanpa pernah merasa terlalu lama mendengarkan. Tips selanjutnya yaitu membangun kredibilitas. Gunakan data dan fakta untuk membangun kredibilitas. Dukung presentasi Anda dengan data statistik atau kutipan dari sumber yang terpercaya. Bersikap jujur. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, lebih baik jujur. Mengatakan bahwa Anda akan mencari info selanjutnya daripada memberikan jawaban yang tidak akurat. Kemudian untuk menghadapi nervositas, kontrol rasa cemas. Ingat, audiens biasa lebih fokus pada pesan yang Anda sampaikan, bukan kesalahan kecil. Jika Anda merasa cemas, tarik nafas dalam-dalam. Fokus pada tujuan Anda. Senyum, jangan lupa.